Dua kode folklore sudah kudapat. Di Trawas, Jawa Timur ada Mbak Rondo Kuning yang dipercaya sakti karena bisa isuk tandur sore panen. Sudah berhasil diterjemahkan dalam satu pemahaman baru, yaitu sustainability dalam pola tanam. Sedangkan kode folklore Dewi Sri di Jogja, terjemahan kodenya adalah sustainability dalam pemuliaan benih. Menjaga kelangsungan benih yang baik dengan cara yang baik pula. Selanjutnya, entah apa yang bisa kudapat dari kode folklore Nyai Pohaci di Kanekes, Banten ini. Padi kan? Iya betul. Kita sudah lama nunggu di sini. Selamat datang di Baduy. Ini masih luar perbatasan Baduy, jadi kita harus jalan lagi. Untungnya sudah ada sebagian masyarakat Baduy yang menggunakan teknologi informasi kekinian. Seperti Kang Ako yang punya akun YouTube dan istrinya Teh Ayu yang punya akun Instagram. Jadi, tidak sulit aku masuk ke sini untuk mencari data. Mendengar kata Baduy, awalnya aku merasa agak ragu. Kupikir akan sulit masuk ke masyarakat sini. Nyatanya tidak. Mereka ramah, terbuka pada orang luar, meski mereka tetap teguh mempertahankan budaya asli mereka. Aku tinggal di rumah Kang Emen di Baduy Luar. Tahu nggak? Kehidupan masyarakat Baduy sungguh bersahaja. Mereka punya rumah yang kurang lebih hampir sama bentuknya, ukuran, dan standar perabotannya. Dari Kang Emen dan Kang Ako akan memulai petualangan di Baduy sini mencari kode folklore Nyai Pohaci. Oh iya, di sini listrik belum masuk loh. Kalau menurut Kang Emen sendiri, peran Nyai Pohaci kepada masyarakat, Kang, apa tuh? Kalau menurut Emen sih dongeng bapak dan ibu ya. Jadi pertama-tama kita harus menghargai Dewi Sri seperti makan tidak boleh di luar rumah gitu ya. Terus makan nasi nggak boleh sambil jongkok atau napi berdiri, apalagi sambil jalan. Jadi kita harus ngaryung, namanya ngaryung itu ada beberapa keluarga gitu. Itu menghargainya, saya tahu Emen seperti itu. Piring ya makan juga nggak boleh diangkat gitu. Terus nggak boleh tersisa gitu, jadi harus dibersihkan di piring.
sekarang aku lagi jalan-jalan di Baduy luar. Di sini enak banget, masih banyak suara serangga. Nah, kalian tahu di sini tuh nggak ada anak kecil yang sekolah. Tapi program Merdeka Belajar tuh udah ada sejak dulu. Sekarang aku lagi ditemenin sama anak Baduy dalam buat jalan-jalan di area Baduy luar. Hai, namanya siapa? Sarman, Umurnya? 9. 9. Hobinya? Hobi? Punya hobi nggak? Oh enggak. Iya. Gitu. Dadah. Segitu dulu ya vlognya. Nanti kita lanjut lagi di sana. Sungguh menyenangkan berada di sini. Udara bersih, suara alam sungguh menenangkan jiwa. Orang-orang yang ramah dan siap berbagi cerita. Seperti Ayah Karmain, warga dari Baduy Dalam yang banyak memberiku pemahaman tentang Nyai Pohaci dan bagaimana konsep bertani bagi masyarakat Baduy. Ini yang namanya lumbung ya. Ya, di lumbung namanya Loit Lenggang. Lewit lenggang. Ya, Loit Lenggang namanya. Tapi posisinya memang di Baduy luar. Saya waktu itu pernah lihat di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu tuh lumbungnya udah nggak kepake. Nah, yang ini ada isinya? Ada. Jelas isinya ada. Bahkan ini sudah kami simpan bertahun-tahun supaya nanti untuk cadangan masa-masa kemarau panjang, kepala keluarganya lagi nggak sehat, kita harus punya pikiran bagaimana caranya usahakan ini harus kita kuat stok. Terus tadi katanya Ayah kan di sini udah ada beberapa tahun yang nyimpen padi di sini ya. Padinya udah sampai beberapa tahun. Yang paling tua yang mana? Yang sampai berapa tahun? Kalau memang stok ini padi masih bau, ada yang 50 tahun, itu perasaan kami lebih gembira gitu karena itu stok ketahanan pangannya masih kuat. Gitu. Apa padi 50 tahun itu tapi nggak busuk gitu? Nggak busuk, yang penting kenapa tadi pintunya ke timur itu untuk supaya sinar matahari itu bisa mantul ke situ, nanti padinya biar kuat tahan ya, karena ini mendapatkan padi biar bisa tahan lama ini karena satu-satunya yang penting tertutup dari atas dari atap. Satu, kedua yang penting sinar mataharinya itu kena. Kalau di tempat yang sejuk itu padinya nggak akan kuat 50 tahun. Kami lebih gembira lagi ketika ini tabungan padinya banyak. Iya, lebih suka kami karena itu satu-satunya yang mengasih ketahanan pangan terhadap tubuh manusia ini dari padi menurut kami. Kalau daun itu apa ya? Daun itu kegunaannya untuk tolak bala. Seandainya ada yang ini kan di lingkungan kita ini banyak yang sifat yang ingin tujuannya merusak itu padi. Tapi kalau memang ada itu daun-daun penolak bala itu dia malah menghindar. Nah, Ayah, saya tertarik tuh sama daun-daunan itu, apa namanya tadi? Daun-dautan ya. Itu dapat dari mana ya? Beli atau? Itu tidak bisa dibeli, bahkan adalah di rumput-rumput liar itu. Oh, ada di sekitar sini. Iya, ada di sekitar sini rumput-rumput liar itu. Kalau sekarang ini lagi tahapan apa Kang di ladang? Sekarang kita lagi musim apa?
ngaduruk atau bakar-bakar rumput yang sudah kering. Karena sebelumnya kan ini semak-semak yang sudah kita bersihkan, tebang. Sekarang waktu bersih-bersihkan, karena kan bulan depan kita ada penanaman padi. Bulan depan menanam padi. Kita penanaman padi itu serentak. Jadi semua warga itu setelah pemangku adat sudah melakukan penanaman padi itu baru di situ warga akan bebarengan gotong royong menanam padi. Kebetulan kita untuk lokasi ladangnya beda lagi. Karena untuk berladang di Baduy itu yang ditemakan kan padi. Sementara kita yang kita tanam dalam 1 tahunnya itu kita tumbang sari. Dari tanaman tersebut kita ada tanaman kayak jagung, pisang gitu kan. Terus kayak pohon buah-buahan, durian, duku gitu. Sementara kalau padi kan itu hanya kurang lebih dalam 1 periodenya itu hanya 6 bulan. Untuk tanaman kayak durian kan itu dia tetap tumbuh dari tahun ke tahun. Jadi dari situ kita setelah panen kita barulah pindah ke tempat yang lain. Nanti saya diajak ya Kang. Boleh. Ya, kebetulan kita hari ini mau nyasap. Nyasap itu kegiatan kayak membersihkan rumput-rumput. Ini kan kita nanti bulan depan ada penanaman padi. Yang menjadi catatan penting buat aku di sini adalah pola bertani mereka yang berbeda dengan masyarakat tani di Pulau Jawa lainnya. Tumpang sari, artinya bukan monokultur. Ladang berpindah, artinya ada waktu untuk pohon-pohon tumbuh kembali. Mereka juga tidak merubah kontur lahan sama sekali. Urutan kegiatan bertaninya banyak dan dilakukan serentak, menunggu instruksi dari ketua adat di Baduy Dalam. Sepertinya kalender astronomi tradisi masih digunakan. Aturan penggunaan peralatan juga masih dilakukan, bahkan oleh mereka yang muda. Ritual juga masih terpelihara di sini. Inikah agroekologi? Di dalam pengembangan agroekologi, kita memilih jenis yang mampu menyesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Kondisi iklim setempat, tanah setempat juga. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Sehingga apa? Keragaman jenis atau biodiversity, pangan lokal, itu menjadi sangat penting. Karena dia yang sudah beradaptasi dari tahun-tahun sebelumnya dan juga telah sukses menghasilkan buah atau pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Di UN Food System Summit di tahun 2021 itu adalah no one left behind. Jadi no one left behind ini adalah di mana tidak ada lagi masyarakat adat yang kemudian ditinggalkan. Mereka diakui sistem pangannya sebagai sistem pangan yang ideal. Karena kemudian di masyarakat adat kita bisa melihat bagaimana mereka berelasi dengan alam. Nah, istilahnya itu sebenarnya indigenous food systems. Jadi sistem pangan itu tidak hanya satu, tetapi banyak sekali. Dan itu sangat kontekstual di dalam satu daerah. Bahkan di Pulau Jawa aja ada begitu banyak sistem pangan. Dan kita tidak bisa kemudian menyamakan. Jadi kita harus melihat kearifan tradisional di masyarakat itu, di komunitas itu, dan kemudian berusaha kemudian melestarikan itu. Mungkin kita juga sebenarnya harus melihat ke belakang ya, dulu seperti apa dan bagaimana dan apakah itu bisa kemudian diadopsi sekarang. Waktunya kembali menelusuri folklore Nyai Pohaci. Ayah, punten ya, saya kesini malam-malam masih banyak pertanyaan, masih penasaran. Ya. Gimana sih cerita pertanian, ceritanya Ibu Haji itu diturunkan ke anak-anak di sini gitu? Biasanya lewatna kami, anak-anak dikumpulin di satu tempat, ayahnya sama ibunya kumpul di satu tempat, anaknya dikumpulin di satu tempat. Di saat itu dongengnya
Nyi Pohaci iya anu pikeun mengasih penguasa atau kehidupan manusia semuanya, disitulah ditatarkan ke anak, ke generasi itu. Kalau bentuk ceritanya itu sendiri gimana, Ayah? Cerita nama mengenai Nyi Pohaci mah, kami mah ibaratna dinya mah ngurang-ngurangan mang lebihan kami memang cerita nama Nyi Pohaci mah paling anu dijunjung tinggi ku kami, karena eta kehidupan anu pokok pertama kami riwayat Ki Kandayantani ngaranna gitu. Riwayat Ki Kandayantani eta kami nu pantes ngudu paling dijunjung tinggi nomor hijina masalah Nyi Pohaci anu mere tangan pangawasa ke tubuh manusia. Tidinya kami dijalankan. Jadi sebenarnya ajaran Nyai Pohaci itu seperti apa ya dalam prakteknya ya di pertanian ini? Bahwa Nyi Pohaci eta harus dipulasara sebaik-baikna. Harus dipurasa diurus. Berusaha mendapatkan kisah Nyai Pohaci dari Ayah Karmain, ternyata nggak ada cerita dengan alur dan penokohan adegan-adegan seperti di dua folklore sebelumnya, melainkan berupa sebuah rangkaian aktivitas bertani. Oh iya, bagi masyarakat Baduy, bertani padi itu bukan profesi loh, karena padi hasil panen mereka memang tidak untuk dijual. Bertani di sini adalah ibadah, menghormati Nyai Pohaci dalam rangkaian kegiatan seperti ini. Narawas, ini adalah ritual sebelum membuka lahan. Setelahnya, nyacar, kegiatan menebang pohon. Dilanjutkan dengan nutuhan atau nuaran, merapikan ranting-ranting. Lalu, ngahuru, membakar lahan yang sudah ditebang. Lalu ngaduro, sisa bakaran yang berupa abu dan arang dikumpulkan, ditata di atas lahan, disiapkan untuk ngaseg, yaitu mulai menanam benih padi. Setelah padi tumbuh agak besar, dilakukan ngoret, yaitu membersihkan rumput liar yang tumbuh di lahan. Rumput liar yang sudah dicabut dibiarkan di lahan agar menjadi rabuk atau pupuk alami. Diulang lagi kegiatan ini beberapa lama yang dinamakan ngerambas. Selanjutnya ngobaran pare, dilakukan saat padi hampir berbuah. Ada selamatan tolak bala sambil mengobati padi dengan formula alami yang mereka buat sendiri. Saatnya siap panen, dilakukan ngababai, yaitu selamatan ritual dengan daun aren dan dangdautan. Baru selanjutnya dibuat istilah untuk panen menggunakan etem. Mereka mengikat padi dengan tali cangcan atau bambu apus yang disebut kegiatan ranggeong. Lalu lantaian. Padi dijemur di lahan kemudian digantung. Selanjutnya endan. Tali ikatan padi diganti dengan endan dan diletakkan di saung di ladang mereka. Ngadaukeun indung adalah proses mengantar atau menempatkan padi terbaik di leit atau lumbung. Dengan cara diunjal, padi dibawa dengan berjalan kaki menuju lumbung terus-menerus tanpa henti sampai habis. Terakhir, ditutup dengan ngapret, yaitu penutupan pintu leit dengan ritual. Di sini suaranya menyenangkan.
banyak suara serangga ya? Masih asri tempatnya. Emangnya kalau banyak serangga gitu apa nggak takut jadi hama buat tanaman-tanaman di ladang, Kang? Nah kan harus berbagi. Jadi di Baduy belum pernah gagal panen. Semua makhluk hidup kan punya haknya masing-masing, sama seperti kita. Ketika kita merawat alam dengan baik, maka alam itu sebaliknya akan memberikan kesejahteraan bagi kita. Mereka ini hidupnya benar-benar selaras alam. Mereka ke ladang hanya 3 hari dalam seminggu. Sisanya untuk makhluk lain. Bahkan, serangga pun dibagi jatahnya oleh mereka. Beda sekali dengan petani di tempat lain yang sibuk membasmi hama. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan tanaman, ini yang menarik bahwa sebetulnya insek atau serangga, ya, sebelum disebut sebagai hama, itu memang sudah dijatahkan oleh Allah, oleh pencipta kita, tanaman-tanaman yang justru adalah lemah. Jadi tanaman yang lemah itu adalah jatahnya serangga. Bagi hama, atau bagi serangga, maaf, waktu itu belum hama disebut, masih bagi serangga, tanaman yang sehat itu rasanya nggak enak. Ya, jadi kalau ada serumpun padi yang isinya berapa puluh batang tersebut, itu dengan nasib yang berbeda-beda, ya, dan nanti bulir-bulirnya pun dengan nasib yang berbeda-beda, itu ada yang sudah menjadi jatah serangga. Ya. Nah, serangga itu tidak akan makan yang bukan menjadi jatahnya. Karena apa? Karena dia sehat. Karena nanti Allah itu sudah mengatur itu dalam rangka nanti yang sehat, pertama untuk ditujukan kepada manusia sebagai ciptaan yang tersayang lah, anggaplah. Dan yang kedua, agar supaya menjamin padi yang akan tumbuh kemudian itu lebih baik daripada yang lebih dahulu. Jadi ada mekanisme alam itu atau Allah menghilangkan tanaman-tanaman yang kurang sehat, sebagaimana itu menjadi makanan dari hama itu sendiri. Nah, apa yang terjadi dengan kita memberikan makanan sintetik tambahan, terutama urea, dan juga bukan hanya urea, ada beberapa NPK yang terutama, dia tumbuh menjadi subur, ya, menjadi gemuk, menjadi hijau, tapi hakikatnya dia lemah. Hakikatnya dia itu lemah. Dan tanaman yang lemah ini itu adalah makanannya serangga tersebut. Jadi serangga itu seperti diberikan makanan yang banyak, sehingga terjadinya ledakan populasi serangga. Pada saat itu kita kategorikan dia itu adalah hama. Nah, jadi hari ini kita mau nanam talas. Ini talasnya, dan kita di Baduy untuk nanam talas itu mempunyai cara tersendiri. Gimana tuh? Jadi kita kalau nanam talas di Baduy itu ada syarat, yaitu pepatah dari tetua atau kokolot. Biasanya kalau menanam talas ini biasa kita mengguyangkan talas ini, benih talas ke abu arang, agar supaya saat tumbuh nanti dia tidak dimakan rayap. Itu syaratnya kalau di Baduy. Ini sudah pepatah turun-temurun dari nenek moyang atau kokolot. Contohnya seperti kayak gini, kita nanam di sini. Nah, nanam talas cukup sederhana seperti ini aja. Salah kita kan nanam nggak menggunakan pupuk kimia. Beberapa kearifan lokal itu juga menunjukkan adanya satu hal yang menarik untuk kita gali lebih dalam. Misal, ada yang menggunakan abu, ada yang menggunakan arang. Supaya apa? Supaya tetap subur. Kenapa? Karena arang itu berfungsi sebagai soil conditioner atau pembenah tanah. Nah, pembenah tanah tadi berfungsi supaya kalau ada nutrisi yang lewat dia tangkap, ketika ada yang butuh dia berikan. Nah, abu tadi di dalam bahasa Inggris potash atau potasium, ya, karena mengandung banyak potasium atau unsur K. Itu juga digunakan oleh beberapa suku di Indonesia atau suku, ya banyak sekali di peladangan berpindah. Kalau kita gunakan untuk memupuk, itu sebenarnya bukan pupuk juga, tapi dia pembenah tanah, pengatur lalu lintas unsur hara di dalam tanah. Mikroba bisa berkembang dengan baik,
terus bisa menangkap air dengan baik sehingga kelembapan tanah bisa dijaga, pH juga naik, maka tanaman akan subur, gangguan dari penyakit di dalam tanah itu juga mengecil. Sudah beberapa hari di sini, bertemu mereka semua. Berusaha menggali bagaimana kisahnya Ipohachi, ternyata tidak kutemukan kisahnya. Hari ini aku mau balik. Gimana di sana? Di sini tuh beda, El. Kalau di Trawas dan Jogja itu folklore berbentuk dongeng, kalau di sini tuh nggak ada. Ya kehidupan mereka sendiri itu ya folklornya. Jadi maksudnya Kalau di sana didongengkan, kalau di sini dilakukan. Ngerti nggak? Yaudah, ntar aku pulang, kita buat laporan, Kita siap maju kompetisi. Memang benar, masing-masing tempat, masing-masing pula folklornya. Meski ketiganya adalah representasi Dewi Padi. Namun, bentuk kodenya berbeda-beda. Pada Mbok Rondo Kuning di Trawas, kodenya ada pada frasa "isuk tandur sore panen" yang diterjemahkan. Pada Dewi Sri di Jogja, kodenya ada pada konsep ruang sentong atau pasren. Ternyata kode yang kucari di Baduy sebetulnya sudah kulihat saat awal datang. Lojor hentek benang dipotong, pendek hentek benang disambung. Kode ini jadi semboyan bagi masyarakat Baduy. Artinya, panjang tidak boleh dipotong dan pendek tidak boleh disambung. Dalam bahasa sederhana, untuk hal-hal prinsip seperti bertani yang adalah ibadah bagi mereka, tidak ada yang boleh diubah. Kami berharap temuan kami tentang kode folklore yang berhasil kami ungkapkan di Nusantara Code ini dapat menjadi solusi dan juga manfaat bagi krisis pangan di masa yang akan datang. sekian dan terima kasih.